Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melzi Puspitasari, NIM 2111290073, kelas 2C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi. Dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Materi yang akan saya jelaskan yaitu disimilasi, modifikasi, vokal netralisasi, zeroisasi, metatesis, diptongisasi, monoptongisasi, dan anaptikisis. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya, kata citra dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita juga masih ada. Kata janma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma dalam bahasa Indonesia. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas maka perlu disendirikan. Contoh modifikasi vokal yaitu 1. Kata balik diucapkan bali. Vokal i diucapkan i rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi baikan, bunyi i berubah menjadi i tinggi. Balikan perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. 2. Kata toko, koko, oto, masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu, kata toko, koko, otot diucapkan toko, koko, otot. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini, bisa dicermati ilustrasi berikut dengan cara pasangan minimal barang, barang, parang, parang. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Zeroisasi ini paling tidak ada 3 jenis, yaitu apresis, apokop, dan sinkop. Apresis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Misalnya, tetapi menjadi tapi, permen menjadi permen, upawasa menjadi puasa. 2. Apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Misalnya, presiden menjadi presiden, langit menjadi pelangi, pulau menjadi pulau. 3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya, baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utpati menjadi upeti. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba,
Rebab berasal dari bahasa Arab dan arbab. Diptongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoptong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diptong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Contohnya yaitu teladan. Teladan menjadi tauladan. Tauladan sama dengan vokal E menjadi AU. Topan. Topan menjadi taufan. Aupan. Vokal O menjadi AU. Monoptongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diptong menjadi vokal tunggal monoptong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diptong. Contohnya, kalau menjadi kalau, danau menjadi dano, santai menjadi sate, damai menjadi dame. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini bisa terdapat dalam kluster. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.